Sinetron buku harian Seorang Istri episode nanti malam 4 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Nana dan Dewa yang akan pergi ke rumah mamahnya, yaitu Mamah Parah. Di sisi lain, Nana dan Dewa sebelum berangkat ke rumah Buana. Di situ terlihat Nana dan Dewa sedang bercanda tawa karena sekarang Nana dan Dewa telah bahagia setelah jauh dari Bu Parah. Di sisi lain, di situ Dewa pun tersenyum karena keromantisan Nana dan Dewa sekarang sangat semakin romantis ya guys. Di situ akan menuju ke rumah Buana untuk menemui panggilan Bu Parah. Di sisi lain, di situ Dewa pun berkata kepada Nana, "Kamu harus tenang setelah menghadapi Mamah Parah. Kan kita sudah sepakat untuk bersandiwara di depan semua orang." Singkat cerita, di situ Nana dan Dewa akan pergi ke rumah Neratu untuk menemui Bu Parah mamahnya. Namun sebelum pergi tiba-tiba datang Pajar dan juga Lia. Di situ Pajar dan Lia mengatakan kepada Dewa dan juga Nana harus berpikir sebelum terjadi, karena di pikiran Pajar dan juga Lia di situ Nana dan Dewa akan berpisah. Namun setelah itu tiba-tiba datang Pasa dan juga Lula. Begitupun Pasa yang mengatakan kepada Dewa dan juga Nana harus berpikir 2 kali sebelum terjadi. Maka dari itu jangan sampai kalian pisah. Di situ terlihat Lia yang mengatakan tentang dirinya dulu. Dan Lia berkata, "Nana, kamu harus bertahan menjelang rumah tangga bersama Dewa. Jangan sampai seperti aku, ini pengalaman aku di masa lalu." Di situ setelah berkata seperti itu, Lia dan Pajar pun terkejut. Singkat cerita, di situ terlihat Neratu yang sedang menunggu kedatangan Nana dan juga Dewa. Di sisi lain, Neratu sangat gelisah sekali karena sudah jam segini Dewa dan Nana belum juga datang ke rumah Buana. Di adegan selanjutnya setelah Neratu ngelamun, tiba-tiba Nana dan Dewa pun datang ke rumah Buana. Di situ terlihat Neratu langsung terkejut dan langsung berdiri bersama Suketi. Di situ Nana, Dewa, Pasa dan juga rekan-rekannya Pajar, Lia dan Lula telah mendampingi Dewa dan juga Nana. Di situ Nana setelah nyampe langsung Nana pun cium tangan bersama Neratu karena Nana sangat sopan sekali kepada Neratu. Di situ terlihat Dewa sangat senang sekali ya setelah Nana bertemu dengan Neratu karena sudah sekian hari Neratu pun menunggu kedatangan Nana dan Nana pun sangat kangen dan merindukan Neratu. Di situ Neratu berkata, "Ini cucuku sudah mulai besar. Gimana keadaan Junior?" ungkap Neratu. Dan di situ terlihat Neratu sangat senang dan bahagia. Namun setelah mendengar Neratu, apakah benar dan enggaknya Nana mengasihkan surat gugat cerai kepada Dewa? Di situ terlihat Lula pun terkejut dan Lula berkata, "Itu tidak mungkin Neratu, Nana melakukan hal seperti itu." Dan Pasa pun ikut berkata bahwasanya, "Iya benar Neratu, aku juga nggak percaya kalau seandainya Nana mengasihkan gugat cerai kepada Dewa." Di situ Lia pun sangat tidak percaya karena keputusan ini mungkin belum ada yang pas, siapa yang salah dan siapa yang benar. Oke guys, di situ terlihat Dewa yang sedang mendengarkan perkataan-perkataan Bu Parah bahwasanya ungkap Bu Parah, sekarang saatnya Dewa dan Nana harus berpisah.
karena aku sudah mendapatkan bukti-bukti surat gugat cerai dari Nana. Di situ terlihat Bu Para yang berkata seperti itu. Di situ terlihat Nana cuma bisa melihatin Bu Para berkata. Namun perkataan-perkataan Bu Para semua orang telah menyimak dan mendengarkan. Apakah benar Nana telah mengasihkan surat gugat cerai kepada Bu Para? Apakah ini cuma rekayasa Bu Para untuk memisahkan Dewa dan juga Nana? Di situ Bu Para berkata lagi kepada semua yang ada di rumah Buana bahwasanya kita tunggu dulu untuk pengacara yang mengatakan yang sesungguhnya. Ini surat asli gugat cerai dari Nana untuk Dewa. Di situ Lipiul bengong dan mendengarkan perkataan Bu Para, dan Ronai Buanai sudah dak-dikduk ya guys, karena surat yang asli telah ditukar oleh Ronai Buanai. Maka dari itu Bu Para setelah ketahuan ya bahwasanya surat tersebut itu palsu karena sudah ditukar oleh Roni, dan di sisi lain di situ Bu Para sangat malu sekali, dan Bu Para pun langsung pergi meninggalkan persidangan di ruang rumah Buana. Dan di situ terlihat Bu Para telah melihat di CCTV. Ternyata setelah dikoreksi di CCTV tersebut, ternyata si Roni Buana ya yang telah menukar dan masuk ke kamarnya Bu Para untuk menukar berkas yang ditandatangani oleh Nana. Nah, oke guys, singkat cerita di situ terlihat Roni Buanai yang sekarang dipanggil oleh Bu Para, karena di situ Roni telah di SMS oleh Bu Para suruh menemui Bu Para di kamarnya. Singkat cerita, setelah itu Roni setelah membaca SMS dari Bu Para, dan Roni pun bergegas masuk dan mendatangi kamarnya Mama Para. Di situ Bu Para langsung pergi dari tempat CCTV tersebut akan menunggu Roni, dan Roni pun sudah dak-dikduk dengan panggilan-panggilan Bu Para untuk suruh menemui di kamarnya. Singkat cerita, Ronai Buanai mendatangi Bu Para, dan Bu Para langsung menunjuk lorek dan memarahin Roni. Di sisi lain di situ Bu Para murka kepada Roni, dan Bu Para pun menyuruh Roni pergi dari keluarga Buana karena Roni sudah melakukan pelanggaran untuk mencoreng muka di depan semua orang. Maka dari itu kemurkaan para Buana kepada Roni mengusir Roni dari kehidupan Lipiul, dan juga jangan sampai terlihat ada di rumah Buana. Nah, oke guys, sebelum Mimin lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Nah, sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.